Oke, selamat pagi. Berikut untuk pengujian inverter Rockmon 5000 watt 48 volt LCD touchscreen ya, sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingan yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, sebelum itu saya jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Di sini terdapat dua buah MCB. Yang pertama MCB softar dan MCB baterai. Di sini MCB softar yang terdapat resistornya ya. Di sini resistor 50 watt ya. Kemudian di sini kita nyalakan terlebih dahulu untuk softarnya. Kemudian baterai kita nyalakan ya, atau MCB baterainya kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off-kan. Dan langkah selanjutnya kita nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Di sini ada menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada parameter AC input, di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini untuk settingannya kita bisa setting ya. Di sini semisal kita ingin ubah batas atasnya menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25. Kemudian kita checklist ya. Dan di sini secara otomatis langsung tersetting. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada pengaturan pengisian. Di sini plug dan float 56 volt dan arus pengisian di 10 ampere ya. Oke, di sini untuk plug dan float juga bisa disetting. Semisal di sini ingin disetting menjadi 54 volt atau 54 ya, di sini kita setting. Di sini sama 54. Sini secara otomatis langsung tersetting, dan arus pengisian di sini minimal di 5 ampere dan maksimal di 10 ampere. Nanti di sini untuk arus pengisian bisa disesuaikan dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan customer ya. Di sini untuk sistem 48 volt di sini sudah kami setkan. Dan jika ingin merubah settingan juga bisa disetting sesuai dengan keinginan ya. Di sini nanti bisa disetting. Dan kita kembali ke menu selanjutnya ya, yaitu ada prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk menu prioritas ini. Kemudian kita kembali, kita ke menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini ada HVR recovery 51 volt dan LVD di 46 volt ya. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini ketika nanti tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis langsung akan berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Kita kembali, kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini kita bisa pilih salah satu ya untuk bahasa ini. Kita kembali ya. Dan di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang, kita lihat di sini untuk nominal daya di 5000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Oke, kita kembali, kita akan ujikan. Di sini input PLN saya nyalakan. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini tegangan berada di 50 volt. Saya akan turunkan tegangannya menjadi 46 volt ya ketika berpindah nanti. Oke, saya turunkan. Ya, di sini terbaca kisaran 46 volt dan secara otomatis di sini langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini tadi HVR recovery-nya adalah 51 volt. Kita naikkan kembali 51 volt. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya, di sini langsung secara otomatis berpindah kembali ke PLN ya. Dan untuk chargingnya sendiri kita harus ubah ke prioritas DC terlebih dahulu. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis, saya turunkan kembali. Oke, di sini ketika baterai habis ya. Kemudian untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini untuk lakukan charging ya, kita tunggu. Dari situ mulai naik, tandanya berfungsi dengan normal. Untuk chargingnya ya, di situ bisa lihat naik terus ya. Oke, tandanya berfungsi dengan normal ya. Kemudian di sini saya akan ujikan beban ya, menggunakan beban pemanas, beban blower dan juga beban putar ya. Dan di sini langkah selanjutnya saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas DC. Kemudian input PLN saya off-kan dan baterai saya on-kan ya. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower ya. Di sini blower yang pertama terbaca kisaran 1500, saya tambah lagi 3000 watt ya. Kemudian saya ganti 1900, 3900, 5400 ya. Begitu kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini kita tunggu. Inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali ya. Oke, di sini inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini kita nyalakan kembali input PLN nya. Oke, kemudian di sini saya bebani menggunakan satu buah blower ya. Oke, di sini kemudian saya simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, di sini maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya, maka di sini langsung secara otomatis berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt 48 volt ya, sebelum kami kirim ke customer ya. Di sini sekian, terima kasih.